Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ye Wei Yang hanya memperoleh informasi ini di saat-saat terakhir, tetapi berhasil menggunakannya sebagai stimulan untuk pelelangan ini. Tidak peduli apakah itu karena kemampuan beradaptasinya atau keberaniannya, dia menyelesaikan perannya sebagai kepala juru lelang rumah lelang besar aliansi dengan sempurna. Dengan suara berisik, awal pelelangan diumumkan. Sepertinya perang yang mengerikan baru saja dimulai, dan para pesertanya semua berada di barisan atas ruang VIP masing-masing. Lagi pula, selusin juta koin emas bukanlah jumlah yang mampu dibeli oleh orang biasa. Bahkan mereka yang memiliki uang sebanyak ini belum tentu membelanjakannya. Ekspresi di wajah Long Haoshen cukup aneh, jika bukan karena pengenalan Ye Wei Yang, dia sebenarnya tidak akan tahu bahwa kristal naga iblis ini memiliki banyak kegunaan yang baik. Sepertinya mereka tidak bisa menjual 4 yang tersisa. Sebelum hal lain, menggunakannya untuk meningkatkan energi spiritual eksternal setiap orang adalah prioritas utama. Menemukan manfaat seperti itu secara tidak sengaja benar-benar sesuatu yang tidak mereka harapkan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat waktu yang dihabiskan dalam kultivasi dengan ayahnya di kota Odin. Bukankah ayahnya membiarkannya berendam di bak mandi berisi jamu? Lin Xin, nanti, tolong pikirkan cara untuk membeli atau menemukan resep menggunakan kristal naga iblis sebagai intinya. Tidak ada masalah. Saya sebenarnya sudah melakukan penelitian tentang itu, dan hasilnya akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa hari. Mengenai pengetahuan tentang kompor spiritual, Lin Xin tidak sama dengan Long Haoshen, tetapi di bidang harta, dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Haoshen. Harga untuk kristal naga iblis naik dengan cepat, tetapi setelah melebihi 15 juta, kecepatan penawaran tampak melambat, naik 100.000 setelah 100.000. Jelas, meskipun orang-orang kaya yang hadir sangat berharap untuk mendapatkan harta ini, mereka juga memahami nilai sebenarnya dan tidak bersedia membayar harga yang terlalu tinggi. Tapi masalahnya adalah mereka yang menginginkan kristal ajaib ini terlalu banyak. Tampaknya setiap penawar yang memenuhi syarat terus menawar, sehingga bahkan ketika naik 100.000 demi satu, harganya dengan cepat melewati 18 juta. Jumlah ini sudah melebihi nilai sebenarnya dari kristal naga iblis, tetapi tentu saja, mengingat kelangkaan item tersebut, ini masih merupakan harga yang dapat diterima. 20 juta. Tepat pada saat itu, suara kuat dari penawar pertama berteriak, dan segera, seluruh aula menjadi sunyi. Mata Ye Wei yang berbinar, baiklah, tamu terhormat kami dari ruang ketiga menawar harga 20 juta koin emas. Pada tingkat ini, Wei Yang tidak dapat membahas harga ini, tetapi saya percaya bahwa barang apapun selama diinginkan tidak ternilai harganya. Jika tidak ada tamu terhormat lainnya yang ingin melanjutkan penawaran, barang ini akan menjadi milik tamu terhormat kami dari ruang tunggu ketiga. Luar biasa. Dia tidak terus membangkitkan suasana hati para penawar, dan segera menyatakan, 20 juta, pergi sekali. Ini adalah kecerdasan Ye Wei Yang. Mengingat bahwa ini adalah rumah lelang terbesar di Temple Alliance, jika dia hanya melihat keuntungan, mungkinkah dia terus menaikkan harga setiap saat? Para tamu pasti akan berjaga-jaga, terutama mereka yang duduk di kotak pribadi. Melihat bahwa harganya terlihat oke, dia tidak terus menundanya. 20 juta, naik 2 kali. 20 juta, pergi 3 kali, kesepakatan. Palu diangkat dalam sepersekian detik, dan kristal naga iblis dijual dengan harga 20 juta koin emas. Harga ini sudah melebihi harapan Long Haoshen, tapi Lin Xin menggelengkan kepalanya. Han Yu bertanya dengan bingung, ada obat bro, apakah kamu masih belum puas dengan harga itu? Lin Xin menghela nafas, kami terlalu terburu-buru menjual kami. Jika kami memutuskan untuk menempatkan kristal ajaib ini dalam pelelangan, dengan beberapa publisitas yang dilakukan sendiri sebelumnya, dan dengan menjaganya di bawah tekanan, harganya sangat mungkin akan terus meningkat. Wang Yuan menjawabnya, itu saja, kamu pasti sudah puas. Sima Xian tidak mengatakan apa-apa selama ini, hanya menatap Feng Linger di atas panggung dengan khusyuk, sampai dia menghilang bersama kereta. Setelah seperti itu, pelelangan terus berlanjut, dan barang pertama yang sebenarnya ditarik ke loket lelang.
Ramuan teratai salju. Item ini adalah obat herbal berusia 500 tahun, dengan harga 200.000 koin emas. Mungkin itu karena lelang sebelumnya yang terlalu memakan waktu, tetapi suara Yewe yang terdengar sedikit lesu, dan jauh lebih ringkas. 210.000 koin emas. Lin Xin mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia selalu menjadi orang yang memutuskan apa yang harus dibeli di bidang obat, dan bahkan Long Hao Shen tidak akan terlibat. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 saat ini dalam keadaan kaya dan mengesankan. Lin Xin sekarang dipenuhi dengan keyakinan. Akhirnya, ramuan teratai salju ini benar-benar dibeli oleh Lin Xin dengan harga murah 350.000 koin emas. Mungkin itu karena penjualan kristal naga sebelumnya terlalu keras, tetapi artikel berikut tidak dijual dengan harga yang sangat tinggi. Lin Xin melakukan intervensi berulang kali, mendapatkan 3 obat herbal dan kristal ajaib dari binatang ajaib di peringkat ke-8. Selanjutnya, kami akan menyambut produk ketujuh kami, yang merupakan harta baik yang jarang terlihat. Item ini tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Di antara kristal yang secara alami diisi dengan energi spiritual, nilainya tidak ada duanya. Bahkan membeli satu untuk dibawa pulang sebagai bagian dari koleksi akan sangat dimengerti. Artikel ketujuh kami adalah kristal elemen spasial kualitas terbaik, kristal spasial. Mendengar kata-kata, kristal spasial, Wang Yuan tiba-tiba duduk tegak, melirik Lin Xin, yang mengangguk padanya, mengakui keinginannya. Saat kereta didorong ke depan dan kain merah di atasnya terangkat, warna hitam pekat asli dari aula lelang menyala. Ini adalah sepotong biji seukuran kepala manusia. Bukan kristal, tapi biji. Sepotong kristal spasial ini belum digiling atau dipoles, masih dalam keadaan primitif. Itu masih membawa banyak kotoran, tetapi juga besar. Cahaya keperakan lembut darinya memberi perasaan menakutkan, karena memancarkan kilaunya yang mempesona. Sepertinya ruang di seluruh aula lelang menjadi terdistorsi hanya karena penampilannya. Kristal spasial dikenal sebagai energi spiritual spasial yang dipadatkan. Ini adalah betapa murninya energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Bahkan lebih terpuji, kristal spasial dapat menyerap kekuatan spasial untuk memulihkan diri dari konsumsinya. Dengan kata lain, ia dapat menopang dirinya sendiri. Selama penggunanya menghargainya, ia dapat menemani pengguna energi spiritual spasial sepanjang hidup mereka, dan bongkahan besar kristal spasial seperti itu semakin langka. Alasan mengapa kami tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kristal adalah untuk menghindari kehilangan bentuk ini. Tamu terhormat di antara Anda yang beruntung mendapatkannya bisa mengukirnya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kelangkaan kristal spasial yang begitu besar, harga awalnya adalah 2 juta koin emas. Meskipun harga awal ini tidak rendah, tidak ada yang tahu apakah ada kerusakan atau retakan di dalamnya. Jika ada, harganya akan sangat terpengaruh olehnya. Namun, semakin langka itemnya, semakin besar nilainya, jadi harga tetap dari rumah lelang juga tidak masuk akal. Namun, dari mendengar harga awal itu, seluruh penonton terdiam. Kristal spasial memang hal yang baik, tetapi pengguna energi spiritual spasial cukup langka. Bahkan jika beberapa memiliki atribut spasial, kristal hanya akan berguna untuk disematkan di staf atau peralatan mereka, paling banyak mencapai tingkat agung. Tentu saja, itu berlaku untuk kristal spasial kecil, tetapi bahkan jika biji ini dipotong untuk ditaruh di dalam peralatan, itu paling banyak akan menjadi peralatan legendaris. Aspek terpenting dari kristal ini terletak pada akumulasi energi spiritual spasial, semakin lama disimpan, semakin tahan lama item tersebut. Jadi, dengan harga 2 juta ini, orang yang menginginkannya tidak banyak. Ye Wei yang diam-diam memberikan kutukan diam-diam. Item ini baru saja dipatok dengan harga yang terlalu mahal. Jika ditetapkan pada 1 juta, apakah itu akan menciptakan keheningan yang canggung? Sepertinya mereka harus melepaskan lelang ini. Tamu terhormat mana yang ingin menawar? Kristal spasial adalah barang yang sangat langka. Wang Yuan kemudian meraih lengan Lin Xin, tampak hampir kelelahan. Ayo menawar dengan cepat, menawar dengan cepat.
Tunggu beberapa waktu lagi. Meskipun Wang Yuan dalam keadaan cemas, Lin Xin saat ini sangat tenang, memiliki ekspresi yang bermartabat, dia tidak bertindak tidak sabar. Ye Wei yang terus bertanya beberapa kali, tetapi seluruh hadirin terdiam. Sambil menghela nafas, pikirannya adalah, sepertinya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang membutuhkan barang ini. Namun, dia masih tersenyum manis, karena tidak ada dari kalian tamu terhormat yang terlihat tertarik dengan barang ini, saya hanya bisa melepaskan pelelangan dengan penyesalan. Namun, saya percaya bahwa beberapa orang berpengetahuan ada di sini. Aku. Desahan samar terakhirnya segera memberikan perasaan menawan. Tepat pada saat itu, Lin Xin akhirnya bertindak, tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan berteriak, demi Nona Wei Yang, saya akan menawar 2 juta. Bagaimana saya bisa membiarkan barang yang dikelola oleh Nona Wei Yang ditarik dari pelelangan? Kilatan muncul di mata Ye Wei Yang, sementara peserta lain di bawah menertawakan lengan baju mereka. Tampaknya situasi seperti ini akan muncul di setiap lelang VIP. Pesona Ye Wei Yang benar-benar kuat, dan itu terutama terjadi pada beberapa pendatang baru di mana dia akan memiliki kekuatan memikat yang besar. Namun, satu lagi ternyata ditipu lagi. Baiklah, tamu kehormatan ke-36 menawar harga 2 juta koin emas. Terima kasih atas kasih sayang Anda terhadap Wei Yang. Mengatakan itu, Ye Wei Yang dengan sopan membungkuk sedikit kepada Lin Xin. Apakah tamu terhormat lainnya ingin menawar di atas itu? 2 juta, pergi sekali, pergi 2 kali. Sepakat. Akhirnya, Lin Xin membeli barang itu dengan harga 2 juta koin emas, memulihkan kristal spasial besar di karungnya. Wang Yuan akhirnya mengendurkan napasnya, tetapi masih menatap Lin Xin dengan sangat sengit, mengatakan kepadanya dengan suara rendah, apakah obat bro, kamu mencoba menggangguku dengan sengaja kan? Lin Xin meliriknya, diamlah jika kamu tidak mengerti. Kita punya uang, tapi bukan berarti kita harus menghabiskannya dengan bodoh. Menawar hak kelelawar hanya akan menarik perhatian para pesaing lainnya. Ini disebut taktik, kau tahu. Yuan, Lin Xin melakukan hal yang benar. Long Hao Shen memberitahu Wang Yuan dengan suara rendah, sebelum mengacungkan jempol ke Lin Xin. Orang hanya bisa mengakui bahwa dalam hal bisnis, Lin Xin adalah seorang jenius kelas atas. Pelelangan berlanjut dengan cepat, dan Lin Xin terus menawar berulang kali, mengingini beberapa tanaman langka dan beberapa kristal ajaib dan gulungan ajaib yang sangat berguna. Namun, jumlah uang yang dia bayarkan tidak terlalu tinggi. Memahami esensi sebenarnya dari sebuah pelelangan, ia menuai manfaat terbaik. Lelang VIP ini awalnya memiliki 36 item sekaligus, yang menjadi 37 dengan penambahan kristal naga iblis. Seiring berjalannya waktu, sekarang giliran item terakhir dari pelelangan. Lelang berikut akan menjadi item terakhir dari lelang VIP hari ini. Itu juga merupakan harta karun besar yang kami simpan untuk saat ini. Silakan sambut Nona Feng Linger. Sama seperti untuk kristal naga iblis, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan mengenakan gaun putihnya, Feng Linger muncul sekali lagi di depan semua orang. Namun, kali ini, dia tidak mendorong gerobak. Dia membawa tas besar di kedua tangannya, yang ditutupi dengan kain merah, saat dia perlahan maju menuju loket lelang. Meskipun kain merah hadir sebagai penutup, ukuran casing dapat terlihat dengan jelas. Itu adalah kotak berbentuk kubus sepanjang 1 meter, lebarnya mencapai 1/3 meter. Itu tampak seperti barang besar, dan melihat Feng Linger yang ramping membawanya membuat penonton merasa kasihan. Ini adalah pedang yang melihat darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan melahirkan legenda yang luar biasa. Dengan iluminasi cahaya surgawi, ia menyegel dirinya sendiri secara mandiri setelah kematian tuannya. Suara penyesalan Ye Wei yang bergema di seluruh aula. Di wajahnya muncul ekspresi sedih. Namun, tidak ada jejak suasana hatinya yang terlihat di wajahnya. Sepertinya suasana hatinya ini hanya diungkapkan di lubuk hatinya. Ini adalah pedang yang mulia, pedang dewa yang dipenuhi dengan cahaya dan dikelilingi oleh legenda. Pada saat dilelang, pemiliknya memberikan permintaan penting. Artinya,
Penawar harus dapat melepas segelnya dan membayar 20 juta koin emas. Jika tidak, itu tidak boleh dijual berapapun harganya. Ye Weiyang mengungkapkan senyum melankolis. Pada titik ini, semua orang seharusnya sudah menebak jenis barang apa yang kami putuskan untuk dijual hari ini. Ini seharusnya bukan pertama kalinya muncul di panggung, tapi item ini harus dilelang berkali-kali. Sebagai juru lelang dan penyembah pedang dewa ini, saya sangat berharap bisa menemukan tuan baru hari ini. Jika beberapa tamu terhormat dapat membuka segelnya, rumah lelang ini bersedia menanggung sepertiga dari biayanya, sehubungan dengan pedang suci ini. Wow, Lin Xin berkomentar dengan takjub, penjualan lelang dengan harga tetap. Long Hao Shen bertanya, apa yang dimaksud dengan penjualan lelang dengan harga tetap? Lin Xin menjawab, itu adalah gaya lelang yang sangat langka. Harga barangnya sudah pasti, jadi dengan kata lain, siapapun yang menginginkan barang tersebut dapat membelinya, tetapi masalahnya adalah lelang semacam ini terdiri dari beberapa kondisi lain. Hanya jika pesaing berhasil memenuhi persyaratan tambahan, dia dapat memenuhi syarat untuk membelinya. Tetapi barang-barang yang diterima oleh rumah lelang besar aliansi untuk penjualan lelang dengan harga tetap pasti akan menjadi keberadaan yang unggul. Dari pandanganku, pedang ini setidaknya ada di puncak tingkat legendaris, atau bahkan mungkin. Saat mereka berbicara, Ye Weiyang melepas kain merah di atas panggung, memperlihatkan kotak kayu sederhana. Kotak kayunya berwarna coklat kemerahan, dan tidak ada hiasan yang berlebihan, melainkan pegangan logam. Bentuknya yang sederhana memberi kesan visual bahwa itu seharusnya menjadi barang yang sangat kuno, lapuk oleh usia. Aula lelang sekarang sangat tenang. Tampaknya banyak tamu terhormat yang mengenali barang ini, dan suasana di dalamnya menjadi mencekik. Keponakan Weiyang, bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Meskipun saya masih tidak bisa menghilangkan segelnya, saya akan melakukan semua yang saya bisa setelah membeli pedang dewa ini untuk membiarkannya melihat cahaya. Bagaimana? Orang yang mulai berbicara justru adalah tamu kehormatan ketiga itu, dengan suara yang dalam dan bergema. Ye Weiyang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tertekan, maafkan saya. Saya mengerti perasaan baik Anda, tetapi saya harus melihatnya dibebaskan di sini. Ini adalah keinginan kakek saya. Weiyang tidak akan menyembunyikannya lagi, tapi aku sebenarnya adalah penjual pedang ini. Pedang dewa ini sebenarnya dimiliki oleh kakek buyutku, dan merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh leluhurku. Pada saat kakek berada di ranjang kematiannya, keinginannya yang paling berharga adalah membuka segel pada pedang suci ini, dan membiarkannya melihat cahaya sekali lagi, dan jika mungkin, biarkan dia terus meminum darah iblisnya. Jika beberapa tamu memiliki kemampuan, dia bisa mendekati untuk mencoba. Kondisi premisnya adalah menjadi pengguna atribut cahaya, dan selama dia bisa membuka segelnya, bahkan jika dia perlu membayar dengan mencicil, dia bisa mengambil pedangnya. Mengatakan ini, Ye Weiyang berbalik, perlahan membuka kotak kayu. Kesuraman, ketenangan, kesedihan, dan keheningan yang mematikan. Pada saat pedang berat dalam kotak kayu ini muncul di depan mata semua orang, Long Hao Shen merasakan 4 perasaan negatif ini memasuki dirinya. Pedang itu seluruhnya berwarna hitam, terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan dalam gaya. Halus, panjangnya total 1,5 meter, di antaranya pegangannya mencakup panjang 0,5 meter dan bilahnya meteran yang tersisa. Tepinya lebarnya di atas 4 jari. Pegangan dan bodi menyatu satu sama lain, seolah membentuk bentuk patung logam yang luar biasa. Beberapa pola teliti bisa terlihat samar di atasnya, dan ujungnya tidak begitu tajam, secara mengejutkan ditutupi oleh mutiara hitam. Tidak ada aura kuat yang dipancarkan, hanya perasaan sederhana karena telah melewati banyak masa sulit. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa dalam kegelapan dan ketenangan ini, pedang berat ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang naik ke atas panggung, tetapi semua orang tetap diam, seolah memberi hormat kepada pedang dewa ini. Keheningan umum hanya membuat suasana semakin menindas. Mereka yang pantas mencoba semuanya sudah mencoba. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-9 pernah datang demi pedang berat ini, mencoba membiarkannya melihat cahaya. Namun, orang itu juga gagal.
Karena bahkan seorang ksatria dari langkah ke-9 telah gagal membiarkan pedang dewa ini bangkit kembali, siapa yang bersedia naik ke atas panggung untuk mengambilnya? Kesedihan di mata Ye Wei Yang menjadi lebih kuat, dan dengan desahan yang tidak jelas, dia perlahan meletakkan tangannya di kotak kayu. Maafkan aku yang dalam. Karena Wei Yang, semua orang menjadi murung. Namun, saya percaya bahwa suatu hari, ia akan menemukan pemilik barunya. Lelang untuk hari ini hampir berakhir, jadi Wei Yang ingin memberikan semua pelanggan terhormat. Tunggu. Tepat pada saat itu, suara yang jelas dan cerah terdengar dari seseorang yang perlahan berdiri dari barisannya. Nona Wei Yang, apakah mungkin untuk menanyakan nama pedang dewa ini? Ditanya dengan suara yang jelas dan cerah. Ye Wei Yang menggelengkan kepalanya, maaf, tamu terhormat yang terhormat. Kakek saya mengatakan bahwa kecuali pedang sale ini melihat cahaya lagi, namanya dari masa itu tidak dapat diungkapkan. Dia bisa tahu dari suaranya bahwa orang ini masih sangat muda, dan hanya menganggapnya penasaran dengan pedang dewa ini. Feng Linger sudah menoleh, bersiap untuk menarik pedang berat misterius ini, dan semua tamu yang berpartisipasi juga membuat persiapan untuk pergi. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, karena yang berdiri dan mengajukan pertanyaan adalah kapten mereka, Long Haoshen. Aku ingin mencobanya. Suara jelas dan cerah Long Haoshen terdengar sekali lagi di seluruh aula lelang. Seluruh penonton terdiam sesaat, dan segera setelah itu, suara-suara mengikuti dan semua perhatian terfokus pada Long Haoshen. Reaksi yang paling berulang di tempat kejadian adalah kata-kata, sungguh pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Ye Wei Yang segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat pemuda bertopeng, tetapi karena kebiasaan, dia menyembunyikan reaksinya sendiri dengan sangat baik, memaksakan senyum di wajahnya, karena semuanya seperti ini, tolong dekati, tamu terhormat. Namun, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bukti atribut cahaya Anda? Saya bisa. Long Haoshen berkata dengan suara tenang, tutup matamu. Kata-kata terakhir ini untuk rekan-rekannya, dan segera setelah itu, cahaya gemerlap tiba-tiba keluar dari punggung Long Haoshen. Tepat pada saat itu, seluruh aula lelang bersinar dengan jelas, dan keributan yang mengkhawatirkan hampir membanjiri seluruh tempat. Kilatan emas seketika itu benar-benar terlalu menyilaukan, menyapu aura cahaya yang intens di atas panggung yang sebelumnya gelap ini. Tetapi karena kecerahan yang berlebihan dari cahaya ini, banyak dari mereka yang duduk di barisan belakang menjadi buta untuk beberapa waktu. Untungnya, cahaya keemasan itu hanya menyebar dalam sekejap, dan hampir tidak ada yang melihat dari mana cahaya keemasan itu dikeluarkan. Ye Wei Yang dan Feng Linger juga tidak melihat, dalam sekejap cahaya gemerlap dilepaskan, mereka secara tidak sadar menutup mata mereka, dan hanya anggota dari pasukan perburuan iblis kelas 21 Long Haoshen yang merasa bahwa Long Haoshen melepaskan sayap spiritualnya. Bahkan di bawah penerangan matahari, 4 sayap Long Haoshen akan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tempat yang gelap. Ini adalah alasan mengapa Long Haoshen mengatakan kepada rekan-rekannya untuk menutup mata mereka. Sementara itu, mereka yang mempertanyakan kemampuannya langsung terdiam. Mata Ye Wei Yang menunjukkan kejutan besar, dan dia benar-benar terkejut. Atribut pribadinya juga ringan, dan karena itu, pemahamannya tentang elemen cahaya menjadi lebih dalam. Tapi barusan, dia jelas merasakan bahwa cahaya intens ini dilepaskan oleh Long Haoshen. Meskipun dia tidak melihat cahaya keemasan terang Long Haoshen telah dilepaskan, dia memutuskan bahwa ini adalah Temple Knight dari langkah ke-7, yang sangat mungkin menggunakan tubuh cemerlang untuk menghasilkan energi spiritual unsur cahaya yang kental. Benar, saat ini, dia hanya menggunakan tubuh cemerlang, tetapi dari suaranya, ini masih muda dan tidak lebih. Mengingat usianya, mungkinkah dia benar-benar sudah mencapai langkah ke-7? Itu tidak mungkin, dia seharusnya mengubah suaranya sendiri, untuk menyembunyikan usia tuanya. Saat Long Haoshen berjalan perlahan menuju loket lelang, para penawar yang sudah siap untuk pergi berhenti di jalur mereka, masih belum pulih dari melihat cahaya yang dilepaskan oleh 4 sayap Long Haoshen. Berjalan perlahan menuju loket lelang,
Tampilan Long Hao Shen menjadi lebih kental. Ketika dia melihat kotak kayu yang sudah tertutup, dia bertanya, bisakah saya mulai? Ye Wei yang tanpa sadar membalas dengan pertanyaan, bisakah saya menanyakan usia Anda?